Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah Ilmu Pengantar Geografi, kita akan membahas terlebih dahulu konsep dasar daripada geografi tersebut. Seperti kita ketahui bahwa geografi itu pada dasarnya dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang bumi dan seluruh isinya. Jadi ketika kita membahas tentang geografi, ada objek geografi yang perlu kita ketahui, di mana biasanya kita istilahkan sebagai geosfer atau lapisan bumi. Nah, pembelajaran geografi atau pelajaran geografi ini tidak lain bahwa kita mempelajari tentang lapisan bumi tersebut. Apa saja itu? Yang pertama adalah atmosfer. Atmosfer atau biasa kita pahami adalah lapisan udara. Kemudian atmosfer ini juga terdiri atas setidaknya ada 4 lapisan. Yang pertama adalah lapisan paling dasar yaitu troposfer, di mana makhluk hidup bisa berinteraksi karena di dalamnya terdapat udara yang stabil, kemudian oksigen yang dibutuhkan oleh manusia atau makhluk hidup. Kemudian tempat terjadinya cuaca dan iklim seperti hujan dan lain-lain. Kemudian lapisan yang kedua disebut dengan stratosfer. Jadi lapisan ini biasanya kita sebutnya sebagai lapisan ozon yang melindungi permukaan bumi dari suhu yang ekstrim. Kemudian yang ketiga adalah mesosfer. Nah, mesosfer ini adalah lapisan yang dingin yang memberikan suhu stabilitas terhadap lapisan berikutnya, yaitu termosfer, yaitu lapisan panas, atau biasa juga kita sebutnya lapisan ion atau ionosfer, karena pada wilayah tersebut terjadi ionisasi dan juga selain itu terjadi tempat merambatnya gelombang radio. Nah, kemudian untuk lapisan berikutnya yaitu litosfer, atau kita istilahkan atau kita pahami bersama, litosfer itu adalah lapisan kerak bumi. Jadi pada lapisan ini ada dua hal yang kita akan kaji pada pelajaran geografi, yaitu tanah dan batuan. Biasa kita istilahkan ilmu tanah itu pedologi, sementara batuan itu biasa lebih diistilahkan dengan istilah geologi. Jadi itu lapisan litosfer. Kemudian lapisan yang ketiga yaitu hidrosfer. Hidrosfer ini adalah biasa diistilahkan atau kita pahami bersama adalah lapisan air. Nah, kalau air, kita mempelajari air yang terdapat di bumi ini, yaitu uap air. Uap air ya. Kemudian yang kedua, air permukaan. Air permukaan itu berupa misalnya air danau, air sungai, dan seterusnya. Yang pada khususnya air yang berada di daratan, yang dapat dilihat secara langsung. Kemudian yang berikutnya adalah air tanah. Air tanah ini adalah air yang secara kasat mata tidak bisa kita lihat secara langsung, tetapi dia berada pada lapisan-lapisan tanah. Kemudian air laut. Air laut. Jadi kalau kita perhatikan, hidrosfer ini mengkaji beberapa air berdasarkan tempatnya. Kemudian lapisan atau geosfer yang keempat yaitu biosfer, yaitu lapisan di mana tempat berinteraksinya hewan dan tumbuhan, atau istilah lainnya flora dan fauna. Kemudian yang kelima yaitu antroposfer. Kalau antroposfer, ini berarti mengkaji tentang
aktivitas lingkungan hidup sosial ataukah manusia. Jadi ada 5 objek geografi, objek kajian geografi secara umum yang dirangkum dalam satu istilah yaitu geosfer atau lapisan bumi. Berikutnya yaitu kita akan mempelajari atau mengetahui tentang kajian ilmu geografi tersebut. Apa saja yang, kalau ada pertanyaan, apa saja yang dipelajari sebenarnya dalam geografi? Jika ditanya demikian, maka jawabannya sangat sederhana, yaitu kajian ilmu geografi itu yaitu adalah yang pertama fisik alam. Jadi segala sesuatu, sifat-sifat atau fenomena yang terjadi di alam kita pelajari. Kemudian yang berikutnya sosial humaniora. Jadi selain fisik alam juga mempelajari tentang perkembangan hidup manusia, sosial dan masyarakat. Jadi segala aktivitas atau pola kehidupan, mata pencaharian, perilaku dan lain-lain termasuk budaya juga dipelajari pada geografi ini. Jadi ini sudah termasuk pada objek antroposfer. Kemudian apalagi selain 2 hal tersebut, yaitu ini lebih khusus ke teknikan. Nah, keteknikan ini geografi juga mempelajari yang lebih spesifik ke keteknikan, mempelajari tentang misalnya pembuatan peta ataukah misalnya perhitungan ketinggian tempat ataukah perhitungan analisis kesesuaian lahan, kesesuaian jenis tanah terhadap suatu tumbuhan atau jenis tanaman tertentu. Itu berdasarkan itu disebutnya sebagai kajian ilmu geografi lebih spesifik ke keteknikan. Contoh lain lagi yaitu misalnya kita diminta untuk memetakan sebuah wilayah, maka kita dengan demikian membuat satu peta, sebuah analisis spasial yang berbasis aplikasi ataukah berbasis field trip survei lapangan. Nah, itu yang dimaksud dengan kajian ilmu geografi, yaitu keteknikan. Nah, berikutnya dari 3 hal tersebut, kajian ilmu geografi tersebut, kita menggunakan beberapa pendekatan tentunya ya. Dari objek yang kita lihat tadi, dari 5 objek kajian geografi tersebut sebelumnya. Nah, jadi tentu kita untuk mempelajari dari 5 kajian tersebut, kita perlu menggunakan pendekatan geografi. Yaitu pendekatan yang pertama adalah pendekatan analisis keruangan. Jadi analisis keruangan ini misalnya dalam mengkaji sifat-sifat penting dalam ruang wilayah. Contoh, bagaimana bisa terjadi hujan, bagaimana bisa terjadi sebuah evaporasi atau penguapan, dan lain-lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan pendekatan analisis keruangan. Nah, kemudian pendekatan yang kedua di sini adalah ekologi. Jadi ekologi yaitu dalam mengkaji hubungan interaksi organisme dengan lingkungannya. Nah, secara sederhana saya contohkan begini. Pembangunan yang kita lakukan itu apakah berpengaruh terhadap kondisi lingkungan di sekitar? Atau misalnya contoh yang lain adalah menggunakan kendaraan setiap hari dengan bahan bakar minyak, gas emisi yang dikeluarkan oleh kendaraan kita secara terus-menerus itu akan berpengaruh terhadap lingkungan tempat tinggal kita. Ya, tentunya demikian ya. Jadi contoh lain lagi. Jadi ini adalah contoh yang ketiga. Nah, jika saya melakukan penebangan pohon secara terus-menerus tanpa menanami
kembali lahan tersebut, maka apa akibat yang akan terjadi? Nah, itu jawaban-jawaban yang demikian, jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut, itu bisa kita jawab secara bersama-sama. Tetapi yang mau saya sampaikan adalah yang dijelaskan tadi itu menggunakan pendekatan ekologi. Jadi mengkaji hubungan interaksi organisme, baik itu manusia, hewan, dan tumbuhan terhadap lingkungannya. Jadi secara sederhananya, apa pengaruhnya aktivitas manusia terhadap lingkungannya? Atau sebaliknya, apa pengaruh lingkungan terhadap manusia? Nah, itu yang dimaksud dengan ekologi ya. Kemudian pendekatan yang ketiga, yaitu kompleks wilayah. Jadi kompleks wilayah di sini, pendekatan kompleks wilayah di sini adalah gabungan kedua pendekatan sebelumnya, yaitu analisis keruangan dan ekologi. Jadi mengkaji sifat-sifat wilayah dan juga kemudian menghubungkannya dengan aktivitas organisme, misalnya manusia. Jadi sifat-sifat penting dalam ruang wilayah. Contoh ya, yang saya contohkan di analisis keruangan tadi, terjadinya hujan. Nah, kemudian jika kita melangkah ke ekologi, maka yang saya contohkan tadi adalah penebangan pohon yang secara terus-menerus. Nah, apakah ada kajian, adakah kaitan dari kedua aktivitas ini, kedua fenomena atau sifat-sifat alam ini? Nah, tentu ada. Jadi semakin sering kita melakukan penebangan pohon, kemudian ditambah dengan hujan yang terus terjadi, maka resikonya adalah akan terjadi banjir, ataukah krisis lahan atau krisis iklim. Nah, itu yang dimaksud dengan pendekatan geografi kompleks wilayah. Jadi gabungan antara pendekatan analisis keruangan dengan pendekatan ekologi. Nah, selanjutnya kita tentu mengenal aliran ilmu pada dua hal. Jadi dari kajian ilmu tadi, dari pendekatan geografi tadi, nah tentunya geografi juga memiliki istilah aliran. Jadi istilahnya ideologi geografi, bagaimana cara berpikir geografi. Nah, jadi manusia dalam alam biasanya dipandang sebagai dua hal, dua subjek yang berbeda memiliki kekuatan yang berbeda. Jadi ini lebih kepada filosofi dari geografi tersebut. Apa yang kemudian menjadi objek yang harus kita kaji dari geografi tersebut. Jadi ada dua hal yang perlu kita sampaikan di sini, yaitu determinisme fisik. Jadi ini berarti paham hidup manusia akan dipengaruhi oleh dan bergantung pada keadaan lingkungannya. Nah, ini dikemukakan oleh beberapa ahli yang nampak di layar. Jadi paham bahwa hidup manusia akan dipengaruhi oleh dan bergantung pada keadaan lingkungannya. Jadi secara sederhananya bahwa manusia hidup di lingkungannya itu secara tidak langsung dia terpengaruh oleh lingkungannya. Bisa kita ambil contoh, ketika seseorang hidup sering berada pada lingkungan yang misalnya terjadi konflik wilayah, atau mungkin lebih paling kecil adalah konflik keluarga, maka secara tidak langsung maka pribadi orang tersebut akan berkarakter orang yang keras, mungkin begitu ya, seperti orang yang berada karakternya orang yang lebih temperamen karena sering konflik di lingkungannya, sering terjadi konflik di lingkungannya. Nah, contoh lain, kalau dia berada di daerah yang berada di daerah di pinggiran lahan yang hijau, atau misalnya anggaplah saja di hutan, maka dia akan lebih senang berada pada lingkungan yang sangat dingin.
Dia suka dingin, adem, nyaman, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu ya karakternya. Jadi lingkungannya mempengaruhi karakternya, seperti itu. Atau contoh yang ketiga, saya tambahkan lagi supaya lebih jelas. Ketika dia berada di lingkungan keluarga akademik, maka karakternya juga akan terpengaruh. Maksudnya, dia akan lebih senang belajar, senang berbicara berdasarkan dengan fakta-fakta ilmiah atau berdasarkan hasil pengamatan dan riset, jadi tidak berbicara asal-asalan. Jadi seperti itu. Itu adalah yang dimaksud dengan determinisme fisik. Pada intinya adalah karakter seseorang atau aktivitas seseorang itu biasa bergantung pada lingkungannya. Nah, seperti yang saya tampilkan pada gambar. Seorang petani. Nah, seorang petani itu akan menjadi profesi utamanya ketika dia berada di wilayah yang lahannya memang tersedia untuk ataukah cocok untuk pertanian. Misalnya lahannya yang subur. Nah, tidak mungkin dia menjadi petani ketika dia tinggal misalnya di pusat kota atau misalnya sebutlah di sentral. Nah, kalau dia tinggal di sentral, maka aktivitasnya mungkin dia akan lebih banyak menjadi penjual atau bergerak di bidang perniagaan. Nah, itu yang dimaksud dengan determinisme fisik. Jadi lingkungan mempengaruhi sifat-sifat manusia. Nah, kebalikannya posibilisme, yaitu paham bahwa manusia dapat mengubah lingkungannya dan dapat berbuat sesuai kebutuhannya. Nah, itu ya. Jadi ini kebalikannya. Jadi kalau determinisme fisik itu adalah dipengaruhi oleh lingkungan, sementara posibilisme itu dia ataukah manusia sendiri yang mempengaruhi lingkungannya. Dia yang bisa mengubah lingkungannya. Nah, saya harap adik-adik sekalian bisa mengembangkan ini ataukah mencari referensi lebih banyak lagi tentang teori-teori yang disebutkan oleh Aristoteles, Karl Ritter, Charles Darwin, dan seterusnya. Kemudian untuk posibilisme itu Paul, itu bisa dikembangkan. Nah, berikutnya, bagaimana prinsip landasan kajian geografi? Nah, kalau kita sudah menjelaskan tentang objek kajian geografi apa saja, kemudian kajian ilmunya itu spesifiknya di mana saja, kemudian pendekatannya apa saja, maka kita perlu juga mengetahui bahwa apa sih sebenarnya esensi atau batasan-batasan geografi itu. Karena disebutkan geografi itu adalah ibunya ilmu. Kenapa? Karena geografi itu mengkaji beberapa hal atau objek-objek kajian yang juga dikaji oleh ilmu-ilmu lain. Contoh ya, geografi juga mempelajari tentang sejarah, sejarah pembentukan permukaan bumi, sejarah manusia, dan seterusnya. Geografi juga mempelajari tentang sosiologi, yaitu masyarakat dan lain-lain. Sejarah juga mempelajari tentang ekonomi, tentang nilai jual barang, nilai tanah, dan seterusnya. Nah, itu dan lain-lain sebagainya. Jadi, maka apa sih sebenarnya batasannya dari geografi ini? Jadi, untuk membatasi hal tersebut, kita memiliki 4 prinsip. Yang pertama adalah prinsip distribusi. Jadi, geografi itu memang mengkaji manusia, memang juga sama dengan biologi juga mengkaji manusia. Tetapi, pada dasarnya geografi itu hanya mengkaji pada aspek sebaran manusia tersebut. Geografi juga mengkaji tentang hewan dan tumbuhan. Tetapi yang dikaji itu adalah sebaran hewan tersebut. Jadi tidak mempelajari tentang struktur tubuh, struktur tanahnya dan tanamannya dan seterusnya. Nah, jadi makanya disebut dengan prinsip distribusi, persebaran. Kemudian prinsip yang kedua interrelasi. Jadi prinsip hubungan satu sama lain antara sifat-sifat atau fenomena-fenomena yang lain. Kemudian prinsip deskripsi atau berdasarkan, nah dia ya ini tentu prinsip ini deskripsi, semua ilmu tentu memiliki prinsip ini, yaitu menjelaskan sesuatu, menjelaskan objek dari ilmu dari geografi ini. Kemudian yang keempat adalah korologi. Korologi ini diistilahkan sebagai prinsip yang mengkaji seluruh tiga
tiga prinsip sebelumnya, yaitu distribusi, interrelasi, dan deskripsi. Nah, kemudian sebagai seorang mahasiswa tentu kita akan dihadapkan pada pembelajaran tentang riset, tentang penelitian. Maka saya juga perlu menyampaikan bahwa ketika kita mau melakukan pengamatan atau riset atau penelitian yang berdasar atau berbasis geografi, maka kita perlu mengetahui bahwa geografi di sini pada dasarnya dia memiliki sistem atau teknik-teknik penelitian yang misalnya ini lebih lebih kompleks. Nah, jadi teknik yang pertama biasanya kita lakukan dengan bentuk pengamatan langsung. Contohnya survei atau observasi. Survei dan observasi misalnya terjadi longsor di satu titik, maka kita survei. Kita datang langsung ke tempat tersebut. Kita lakukan observasi. Nah, begitupun kalau titik penelitiannya adalah, objek penelitiannya adalah sosial, maka kita langsung terjun ke masyarakat untuk melakukan survei dan observasi. Nah, selain itu, teknik berikutnya adalah wawancara dan interview. Tentu ini penelitian, kalau jika penelitiannya yang sosial, ya, berbasis sosial. Kemudian kuesioner dan angket, ini berdaftar pertanyaan berupa instrumen dan seterusnya. Kemudian dokumentasi berupa mengumpulkan foto, mengumpulkan sumber informasi dan lain-lain. Kemudian studi pustaka. Nah, studi pustaka untuk mengumpulkan literatur, referensi-referensi yang lebih mendalam. Nah, ini teknik penelitian geografi. Pada dasarnya, kalau kita melakukan penelitian yang objek penelitiannya adalah sosial, dari 5 poin ini biasanya pasti akan kita gunakan teknik penelitiannya. Nah, saya kira demikian dari saya. Sekian. Jika ada pertanyaan, maka silakan tinggalkan pesan pada video ini. Mudah-mudahan kita bisa belajar lebih giat. Dan saya berharap untuk adik-adik sekalian bisa mengembangkan materi ini. Ini hanya pemantik untuk adik-adik, dan tugasnya adalah untuk mengembangkan apa isi atau makna yang lebih jauh dari materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.